Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang pneumonia dengan patogen MDR. Tapi sebelum itu kita bisa lihat video ini terlebih dahulu ya. Antibiotics. Behind the scenes, they enable much of modern medicine. We use them to cure infectious diseases, but also to safely facilitate everything from surgery to chemotherapy to organ transplants. Without antibiotics, even routine medical procedures can lead to life-threatening infections, and we're at risk of losing them. Antibiotics are chemicals that prevent the growth of bacteria. Unfortunately, some bacteria have become resistant to all currently available antibiotics. At the same time, we've stopped discovering new ones. Still, there's hope that we can get ahead of the problem. But first, how did we get into this situation? The first widely used antibiotic was penicillin, discovered in 1928 by Alexander Fleming. In his 1945 Nobel Prize acceptance speech, Fleming warned that bacterial resistance had the potential to ruin the miracle of antibiotics. He was right. In the 1940s and 50s, resistant bacteria already began to appear. From then until the 1980s, pharmaceutical companies countered the problem of resistance by discovering many new antibiotics. At first, this was a highly successful and highly profitable enterprise. Over time, a couple things changed. Newly discovered antibiotics were often only effective for a narrow spectrum of infections, whereas the first ones had been broadly applicable. This isn't a problem in itself, but it does mean that fewer doses of these drugs could be sold, making them less profitable. In the early days, antibiotics were heavily overprescribed, including for viral infections they had no effect on. Scrutiny around prescriptions increased, which is good, but also lowered sales. At the same time, companies began to develop more drugs that are taken over a patient's lifetime, like blood pressure and cholesterol medications, and later, antidepressants and anti-anxiety medications. Because they are taken indefinitely, these drugs are more profitable. By the mid-1980s, no new chemical classes of antibiotics were discovered. But bacteria continued to acquire resistance and pass it along by sharing genetic information between individual bacteria and even across species. Now, bacteria that are resistant to many antibiotics are common, and increasingly, some strains are resistant to all our current drugs. So, what can we do about this? We need to control the use of existing antibiotics, create new ones, combat resistance to new and existing drugs, and find new ways to fight bacterial infections. The largest consumer of antibiotics is agriculture, which uses antibiotics not only to treat infections, but to promote the growth of food animals. Using large volumes of antibiotics increases the bacteria's exposure to the antibiotics, and therefore their opportunity to develop resistance. Many bacteria that are common in animals, like Salmonella, can also infect humans, and drug-resistant versions can pass to us through the food chain and spread through international trade and travel networks. In terms of finding new antibiotics, nature offers the most promising new compounds. Organisms like other microbes and fungi have evolved over millions of years to live in competitive environments, meaning they often contain antibiotic compounds to give them a survival advantage over certain bacteria. We can also package antibiotics with molecules that inhibit resistance. One way bacteria develop resistance is through proteins of their own that degrade the drug. By packaging the antibiotic with molecules that block the degraders, the antibiotic can do its job. Phages, viruses that attack bacteria but don't affect humans, are one promising new avenue to combat bacterial infections.
Developing vaccines for common infections, meanwhile, can help prevent disease in the first place. The biggest challenge to all these approaches is funding, which is woefully inadequate across the globe. Antibiotics are so unprofitable that many large pharmaceutical companies have stopped trying to develop them. Meanwhile, smaller companies that successfully bring new antibiotics to market often still go bankrupt, like the American startup Achaogen. New therapeutic techniques like phages and vaccines face the same fundamental problem as traditional antibiotics. If they're working well, they're used just once, which makes it difficult to make money. And to successfully counteract resistance in the long term, we'll need to use new antibiotics sparingly, lowering the profits for their creators even further. One possible solution is to shift profits away from the volume of antibiotics sold. For example, the United Kingdom is testing a model where healthcare providers purchase antibiotic subscriptions. While governments are looking for ways to incentivize antibiotic development, these programs are still in the early stages. Countries around the world will need to do much more, but with enough investment in antibiotic development and controlled use of our current drugs, we can still get ahead of resistance. The world is full of accidental inventions that have had major impacts on our lives. The potato chip, the microwave oven, Post-it notes. But did you know that the first antibiotic was invented by accident? Has any mistake in human history saved more lives? Learn more about this fascinating story with this video. Ya, itu tadi sedikit video tentang apa itu resisten dan kenapa terjadi resisten. Jadi memang pemakaian antibiotik yang mungkin salah, pembelian yang berlebihan tanpa resep dokter itu dapat memicu itu dan membuat bakteri itu menjadi resisten terhadap antibiotik. Jadi pendahuluan pneumonia merupakan suatu kondisi infeksi pada jaringan paru, itu definisinya ya. Jadi pada pneumonia itu alveolus terisi oleh suatu mikroorganisme, sel-sel dan cairan peradangan sehingga mengganggu fungsi normal paru sebagai pertukaran udara di situ. Infeksi pneumonia itu juga sering disebabkan oleh bakteri, oleh karena itu penggunaan antibiotik menjadi fokus utama dalam penanganan kasus ini. Terus pada tahun 2019, infeksi saluran pernapasan bawah menduduki peringkat keempat menyebabkan kematian dan paling mematikan ya di dunia berdasarkan WHO. Di Amerika Serikat, pneumonia itu sebagai penyebab utama kematian dan terhitung 49.157 total kematian pada tahun 2017, dan yang paling umum yang diterima oleh sejawat kedokteran di Amerika Serikat itu pneumonia ini. Jadi ini yang beberapa jenis ya pneumonia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 kategori dalam pneumonia MDR. Itu ada methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA, antibiotik resistant Streptococcus pneumoniae, third generation Cephalosporin resistant Enterobacter, Carbapenem resistant Enterobacter, multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa, Carbapenem resistant Acinetobacter. Terus ini apa nih yang ke 8, Sternopomonas maltopia, terus Bucholderia cepacia kompleks, dan yang terakhir drug resistant tuberkulosis. Ya mungkin kita nanti bahas 1 sampai 9 aja, yang ke 10 itu di luar topik karena itu termasuk salah satu infeksi yang spesifik ya. Nah, definisinya sendiri itu adalah suatu infeksi yang terjadi pada jaringan paru. Udah itu aja ya itu definisinya. Untuk diagnosis, bagaimana mendiagnosisnya? Berdasarkan gejala dan tanda akut infeksi saluran pernafasan di bawah dapat dituasikan dengan ronsen dada menunjukkan bayangan paru yang bukan karena penyebab lain seperti edema paru atau infak.
non infeksi atau penyakit kronis atau penyakit akut yang bukan infeksi. Tanda akut infeksi yang berlangsung dalam pernafasan bawah itu sekurang-kurangnya adalah di bawah 21 hari. Jadi yang dikatakan akut adalah total adalah 21 hari. Dan seringkali disertai dengan batuk sebagai gejala utama dengan setidaknya satu gejala saluran pernafasan bawah seperti ada demam, produksi sputum, rapat mengi, dan nyeri dada. Terus tidak ada penjelasan yang alternatif sebagai sinusitis dan asma. Nah, berdasarkan klasifikasi itu ada dua ya. Ini berdasarkan patogennya dan berdasarkan resistensi patogennya. Jadi kalau yang berdasarkan asal patogennya, yaitu nanti itu bisa kita bedakan menjadi berapa jenis ya. Yang paling umum yang kita bisa dengar itu adalah CAP, yang dimana pneumonia ini dihasilkan atau diperoleh dari masyarakat sekitar. Dan yang kedua adalah HAP, dimana pneumonianya itu dihasilkan atau didapatkan di daerah lingkungan tenaga kesehatan seperti di rumah sakit. Namun pada tahun 2021 beberapa ada referensi terbaru bahwa adanya jenis asal patogen yang terbaru yaitu VAP, di mana VAP ini adalah suatu pneumonia yang didapatkan dari ventilator. Jadi VAP itu adalah ventilator acquired pneumonia, seperti itu. Dulu kategorinya tuh bukan HAP tapi lebih ke namanya HCAP. Nah, HCAP itu dihapuskan di tahun 2016 menjadi suatu istilah ya, HAP itu. Jadi HCAP itu Healthcare Acquired Pneumonia. Nah, Healthcare Pneumonia ini nanti dibagi dua menjadi HAP dan FAP sekarang ini. Jadi dulu tuh ada dua, HCAP sama CAP. Sekarang jadi 3, HCAP, HAP, dan VAP. Nah, selanjutnya itu dari berdasarkan resistensi patologi itu ada 3, ada multi drug, essentially drug resistant, dan pan drug resistant ya. Jadi kok ini adalah kalau yang MDR ini definisikan sebagai pneumonia yang tidak rentan terhadap setidaknya satu antigen dalam 3 atau lebih kategori antimikroba. Kalau essentially drug resistant itu jenis pneumonia yang tidak rentan terhadap setidaknya satu antigen di semua kategori mikroba, namun rentan pada 2 atau kurang kategori antimikroba. Kalau PDR itu pneumonia yang tidak rentan terhadap semua antigen dalam semua antimikroba. Jadi bakteri yang PDR membawa kemungkinan tipe resisten antimikroba yang paling absolut, yang menyiratkan bahwa tidak ada antimikroba yang bisa memiliki aktivitas melawan strain jenis PDR ini. Jadi ini sangat berbahaya sekali yang PDR. Untuk epidemiologinya, pneumonia dengan patogen MDR jadi tahun 2014 sampai 2016 ini ya, kita lihat yang Sutomo sendiri itu patogen dominannya adalah Streptococcus pneumoniae itu sebesar 18,3%, diikuti Staphylococcus viridans itu 17,8%, dan Enterobacter baumannii itu jadi 13,9, Klebsiella pneumoniae 13,4, terus Aeruginosa itu 9,4%, Enterobacternya 5,4%, E. coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus itu
5% dan 4,5%, dan Haemophilus influenzanya 4,5%, MTB 4%, Staphylococcus non hemolytic 2%, dan koagulasi negatif tertulis 1% sebagai campuran ya. Itu berdasarkan jenis ininya. Tapi kalau yang ini yang paling sering adalah, kan tadi kan ada beberapa jenis, ada VAP, HAP, CAP. Yang jelas yang paling sering adalah CAP ya. CAP itu bisa hampir lebih dari 70% itu adalah orang dengan CAP. Kalau orang dengan HAP yang didapat dari rumah sakit itu adalah orang rata-rata adalah orang yang CAP yang sudah lama, atau orang tanpa CAP yang dirawat di rumah sakit yang mungkin sudah lama dirawat sehingga menyebabkan terjadinya tambahan infiltrat pada paru-paru atau ronsennya, maka bisa didiagnosa sebagai VHAP. Untuk faktor risiko pneumonia dengan patologi MDR itu ada tadi ya, HP, VAP. Jadi ini antaranya adalah shock sepsis ya, sindrom gangguan pernafasan dewasa sebelum HAP dan VAP, terapi pengganti ginjal akut sebelum onset VAP, koordinasi MDR sebelum penyakit, dan ini penyakit struktural dan bronkiektasis. Nah, pemeriksaan fisik dengan patologi MDR. Nah, ini ada 4 ya. Jadi ada pemeriksaan fisiknya itu ada menggunakan CRUB atau CRP 65. Ini di sini yang kita jelaskan pertama di sini adalah CRP. Jadi yang pertama C-nya itu adalah confusion atau tingkat kesadaran ya. Jadi penurunan kesadaran yang ditandai dengan disorientasi atau kebingungan merupakan satu kriteria minor dari CAP berat. Yang kedua adalah respiratory rate, laju pernafasan. Jadi peningkatan laju pernafasan lebih dari 30 merupakan satu kriteria minor dari CAP. Terus blood pressure itu jika sistol di bawah 60 dan diastol di bawah 60, sistolik di bawah 90, jadi merupakan salah satu jadi kriteria dari CAP berat. Yang keempat ada 65. Lalu ada yang namanya CRUB. CRUB itu U-nya itu tambahan pemeriksaan yaitu ureum ya. Jadi C-nya itu tentang kesadaran, 2-nya RR ya, 3-nya blood pressure, B-nya. Nah, U-nya tuh nanti tambahan ureum, dan 65-nya adalah usianya ya. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan fisik pneumonia. Ini menjadi CRP ya tadi itu. Jadi untuk angkanya ada 0, 1 sampai 2, 3 atau 4 ya, resiko tinggi 3 atau 4. Ini juga menjadi acuan ya untuk penanganan pneumonia. Nah, ini ada BUN ya, darah lengkap, pemeriksaan radiologi dada, dan pemeriksaan kultur darah, analisa darah, dan pemeriksaan antigen urin. Terapi pneumonia itu dengan patogen MDR ya. Jadi ini bisa ada vancomycin, linezolid ya. Terus ada piperacillin, tazobactam, jam 6 jam, CVP 2 gram setiap 8 jam. Terus
ceftazidin 2 gram setiap 8 jam. Ini ada Aztreonam 2 gram setiap 8 jam, ada meropenem juga. Terus ada imipenem tiap 6 jam juga ya. Nah, ini tadi kita balik lagi ke pemeriksaan fisik pneumonia dengan patogen MDR. Jadi ada BUN, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan radiologi dada, analisis darah, kultur, dan antigen urin untuk Legionella dan pneumokokal, dan tes molekuler. Jadi ya tadi tuh bunnya tuh kurang lebih di sekitar lebih dari 7 ya atau 19. Itu bisa dikatakan nilainya bermakna untuk pneumonia ini. Terus pemeriksaan darah lengkap itu jelas ya, dari nanti leukositnya dinilai, pemeriksaan tanda-tanda infeksi dari neutrophilnya dan lain-lain itu nanti bisa dilihat dari darah lengkap ini. Terus yang keempat adalah radiologi. Ini ada gambaran radiologi seperti yang ada di halaman ini ya. Jadi di situ dibintangin bahwa dari foto ronsen dan foto CT scan ya, konsolidasi di zona tengah di kanan bawah yang dikasih kita tuh ya, dan CT scan menunjukkan adalah konsolidasi di lobus kanan di CT scan-nya ya. Terus untuk analisa geras darah itu juga bermakna. Yang jelas yang kelima adalah kultur. Kalau kultur ini jelas suatu pemeriksaan yang gold ya, gold standar juga. Maka jika ada pasien dengan pneumonia, maka ngedebeknya di kultur untuk mengetahui antibiotik apa yang cocok untuk pasien ini. Yang 6 nih tes antigen urin dan tes molekuler nih nice to know ya. Jadi seperti ada PCR juga dan lain-lain. Nah, ini tadi cerita pneumonia itu ada berikan yang utama untuk MRSA atau vancomycin dan linezolid, dan untuk pengobatan empiris Legionella meliputi Prasidin Tabatan tadi yang seperti saya baca tadi ya. Nah, ini yang dengan CRE ya bisa jelas sendiri di tabel. Ada meropenem, ertapenem, colistin, polymyxin B, tigecycline. Itu ada caranya sendiri, jadi bisa dihafalkan di sini nih. Saya taruh tabelnya di sini untuk bisa jadi acuan. Jadi untuk ringkasannya, pneumonia dapat disebabkan oleh suatu patogen MDR, dan seringkali patogen MDR ini ditemukan pada HAP maupun CAP. Dan berdasarkan resistennya tadi jadi multidrug resisten, MDR, SLC drug resisten, dan pantrak resisten. Untuk faktor resikonya sering dihubungkan dengan MDR adalah pemakaian rutin antibiotik empiris, sepsis, dan pada saat HAP dan VAP. Sistem gangguan pernafasan dewasa sebelum VAP dan HP, terapi mengganti ginjal akut sebelum masa, dan kolonisasi MDR sebelum dan penyakit paru struktural. Nah, ini tadi ringkasannya juga menjadikan suatu pneumonia MDR itu antara lain ini ada 10. Ini mungkin bisa tidak termasuk yang paling terakhir ya, yang TB.
Oke, ini kultur ya, ini modal utama tadi yang seperti saya bilang, kultur itu menjadi modal utama untuk mendeteksi jenis patogen dan resistensinya. Jadi bersamaan dengan pemeriksaan lain seperti tes molekuler, RT antigen dan PCR, pengembangan terapi terhadap ini banyak difokuskan mengganti jenis antibiotik yang direkomendasikan. Jadi peningkatan dosis dan serta pemberian antibiotik kombinasi itu menjadikan sebuah terapi yang adekuat terhadap orang dengan penyakit pneumonia. Ya, jadi sekian kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan tentang apa itu pneumonia MDR. Mungkin banyak kurang dan ada salahnya, tapi mari kita bisa memberikan kesimpulan bahwa pemberian antibiotik pada penyakit pneumonia dengan MDR ini sangat berpengaruh dan sangat penting. Jadi kita perlu mengetahui bahwa jenis patogen MDR apa yang pada pasien ini. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.